Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua saudara-saudaraku, anak-anakku yang berada di Republik Indonesia. Kemarin para demonstran meluapkan amarah dengan mendatangi gedung DPR RI dengan memberikan 17 tuntutan plus 8. Jika saya mencermati apa yang mereka tuntut, sebenarnya masih perlu kita kaji lebih dalam. Akhirnya Bapak Presiden mengambil keputusan dengan merespon tuntutan dari para mahasiswa atau demonstran. Dan pada saat itu saya merenung, berpikir tentang bagaimana dukungan saya kepada Bapak Prabowo Subianto dari awal pencalonan sampai kepada terpilihnya. Mengapa saya mendukung Bapak Prabowo Subianto? Dikarenakan saya menganggap sebagai orang militer, pasti dia akan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah saya bertanya kepada diri saya, menyelam ke dalam diri saya, maka saya mendapat petunjuk dari semesta untuk menyampaikan kepada pemerintah Indonesia. Kenapa saya percaya kepada Pak Prabowo? Karena dia mampu untuk dikatakan memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi gratis. Semua saya katakan itu tidak mustahil. Dikarenakan kekayaan alam Indonesia, baik dari lautnya, pertaniannya, dan yang paling terbesar adalah di bidang pertambangan. Tambang yang dimiliki oleh Indonesia sangat kaya, mulai dari emasnya, timahnya, batu bara, nikel, dan berbagai macam mineral-mineral lain yang mampu digali dari bumi pertiwi. Tapi ingat, pemerintah, apa yang diberikan oleh alam ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, hamba-hambanya yang sangat dicintai. Tetapi apa yang terjadi di dalam menjalankan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus kepada pasal 33, mulai dari ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pasal di ayat 3 dari pasal 33 tadi dikatakan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini semesta memberikan sinyal kepada saya bagaimana pemerintah di dalam mengelola hasil tambang ini, saya katakan tidak berpihak kepada rakyat,
Mengapa demikian? Karena seluruh mineral-mineral tadi itu dikelola oleh kelompok-kelompok partai. Mereka sudah mengkapling-kapling. Untuk tambang ini dikelola oleh partai ini, dan tambang ini dikelola oleh partai ini. Akhirnya semua hasil dari mineral itu yang mana sangat menakjubkan, itu tidak tersentuh kepada negara, kepada rakyat. Malah rakyat diperlakukan sama dengan zaman kolonial, zaman penjajah. Dimintai pajak yang berlebihan. Sedangkan apabila mineral ini, hasil tambang ini dipergunakan sebagaimana dengan pasal 33 tadi, maka saya katakan Indonesia bisa melebihi negara-negara Eropa, semisal Finlandia, yang cuma punya satu industri, akan tetapi rakyat yang merasakan. Dia terbebas dari pajak, terbebas dari seluruh fasilitas negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan transportasi, semua dijaga dengan memiliki industri yang tidak begitu banyak, tapi dipergunakan sebetul-betulnya, sebenar-benarnya kepada rakyat yang merasakan. Di sini semesta meminta kepada pemerintah agar supaya seluruh lembaga-lembaga yang ada, mereka yang dari partai politik, sebenarnya apabila mereka tidak berada di dalam eksekutif, maka saya katakan mereka yang legislatif ini cukup untuk membuat undang-undang dan mengawasi apa yang diperbuat pemerintah kepada rakyat, sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila. Apabila mereka semua, para legislatif dan eksekutif ini bertuhan, maka muncul sila kedua, kemanusiaannya. Muncul sila ketiga, persatuannya. Dan bagaimana mereka demi kepada kerakyatan dipimpin dengan hikmat dalam permusyawaratan. Karena mereka yang mewakili. Akhirnya lahirlah suatu keadilan. Bagaimana bisa dikatakan mereka yang di DPR mengawasi ketua-ketua partainya yang duduk di kabinet? Karena tadi sudah terbagi-bagi dan terkapling-kapling bagi mereka. Akhirnya kekayaan alam yang saya beri contoh tadi tentang pertambangan tidak tersentuh kepada masyarakat. Pemerintah lupa bagaimana cabang-cabang produksi dari pertambangan itu sendiri itu nilainya sangat tinggi. Misal pemerintah menguasai jalan hauling, menguasai jembatan penghubung untuk ke pelabuhan, itu semua adalah pundi-pundi rupiah yang mana itu dikelola oleh oknum. Dan sekarang oknum itu yang mengelola cuma jalan hauling, jembatan, dan pelabuhan. Mereka sangat kaya raya. Mereka langsung menjadi sultan. Dikarenakan mereka yang menempati posisi menteri-menteri ini adalah orang-orang parpol. Saya katakan bukan meminta untuk DPR itu untuk dibubarkan. Enggak. DPR menempati fungsinya sebagai legislatif, pembuat undang-undang kepada masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintah. Satu contoh saya berikan sinyal kepada pemerintah Indonesia. Contoh Jawa Barat. Penduduk nomor 1 terpadat di wilayah Republik ini dengan minus dipimpin oleh KDM. Karena kepala dinasnya bukan orang parpol, maka dia mampu mengikut dengan eksekutif. Kan jadi dengan anggaran apa yang ada,
mampu betul-betul menyalurkan dan memberikan contoh yang baik kepada seluruh dinas yang berada di bawah naungannya, akhirnya pemerintahnya bisa dikatakan kepada rakyatnya sangat-sangat dicintai. Itu sinyal contoh dari alam, contoh dari semesta menghadirkan orang selevel Kang Deddy Mulyadi yang mampu bersahabat dengan diri sejatinya, banyak bertanya kepada dirinya, akhirnya mampu menerapkan. Dan banyak rekan-rekan dari legislatif yang tidak setuju terhadap apa yang diperbuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Di sini perlu kita ingat bagaimana fungsi dikatakan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Harusnya ini aja yang mereka dari partai politik itu bagaimana mengajarkan kepada seluruh rakyat, bukan mengambil hak rakyat, membagi-bagi kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk memperkaya partainya. Bukan itu. Kasihan saudara-saudara saya. Dan ingat, Bapak Presiden, apa yang terjadi sekarang itu sama di era zaman Orde Lama. Dengan adanya puluhan partai, akhirnya belajar kepada Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto, yang mana Pak Harto bukan orang terlalu pintar, tapi dia sosok yang tegas, mampu menempatkan menteri-menteri sesuai dengan profesinya, keahliannya. Bukan orang dari partai politik, karena mereka orang-orang yang mampu berbuat apa yang diamanatkan oleh presiden untuk membantunya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua ketua-ketua partai berada di kalangan eksekutif. Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan anggota-anggotanya? Itu saya katakan mustahil untuk terjadi. Dan ada lagi sinyal alam dengan memilih Pak Purbaya menggantikan Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Saya katakan itu sinyal dari alam. Pak Purbaya nongol dengan gaya koboi, mengungkapkan segala sesuatunya, membuka, menerangi apa yang gelap. Akhirnya banyak orang yang tersadarkan dari apa yang dibuat oleh Bapak Purbaya. Jadi dari kedua sinyal tadi, itu alam masih menyayangi kita, semesta masih memberi harapan. Tapi jika apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden tetap aja sama, maka saya katakan tidak akan ada perubahan. Dan omong-omong tentang bagaimana kesejahteraan rakyat yang direncanakan, saya katakan tidak akan terwujud. Karena di sini menyalahi Pancasila dan sumpah janjinya untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu sudah lari dari situ. Dikarenakan mereka dua ini, antara legislatif dan eksekutif menyatu. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya, begitu dia katakan mau berhutang 1.500 triliun, anggota dewan protes. Gimana cara bayarnya? Pak Purbaya katakan korupsi 3.000 triliun tidak dipermasalahkan, utang cuma setengahnya dipermasalahkan. Jadi memang pundi-pundi penghasilan untuk rakyat, mensejahterakan rakyat itu sangat besar. Jadi meminta kepada Bapak Presiden agar supaya mengelola titipan semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan rakyat. Bagaimana mengangkat dari hasil bumi
harus dikelola secara profesional. Carilah mereka orang-orang yang berada di Kementerian SDM adalah orang-orang yang mampu mengerti tentang peta geologis Indonesia atau peta rupa bumi, bagaimana bumi Indonesia, untuk dia mampu untuk mencadangkan berapa kekayaan titipan semesta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Indonesia. Semoga saya katakan apa yang saya ucapkan, pesan-pesan dari semesta, dapat menggugah hati Bapak Presiden untuk berbuat yang sebenar-benarnya kepada rakyat. Bukan saya meminta untuk DPR dibubarkan, tidak. Saya meminta DPR berfungsi sesuai dengan tupoksinya. Apabila terpilih, cukup duduk di DPR RI dan MPR dan DPR provinsi, DPR kabupaten untuk mengadakan pengawasan. Bukan mereka yang diawasi. Jadi warning dari semesta ini saya menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Semoga mampu diserap apa yang semesta inginkan. Dan saya menyampaikan ini semua secara terbuka. Saya siap menanggung apapun resikonya. Saya berjihad karena dikatakan semesta yang menginginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.